Season 1, Awal Getaran di Balik Sunyi. Durasi perkiraan 15 menit. Tema, pertemuan dan PDKT Momon dan Lidi. Adegan 1, perkenalan radar Batman. 00-04. Lokasi, kamar Momon atau teras rumah. Karakter, Tarmono atau Momon. Momon sedang bersiap-siap di depan cermin. Dia menyisir rambut dengan sangat rapi, padahal dia tidak bisa melihat hasilnya. Dia bicara ke arah kamera atau penonton. Momon, halo penonton setia Inspirasi Tanpa Batas, kenalin, nama saya Tarmono. Tapi kalau di sirkuit cinta panggil aja saya Momon. Ganteng? Jelas. Tapi kalau kalian tanya saya pakai baju warna apa sekarang, saya bakal jawab warna gelap. Kenapa? Karena di mata saya, semuanya lagi mati lampu seumur hidup. Tapi tenang, telinga saya ini titisan radar Batman. Saya bisa dengar suara nyamuk lagi naksir sama cicak dari jarak 5 meter. Momon mencoba memakai parfum. Dia menyemprotkan parfum, tapi moncong botolnya menghadap ke wajahnya sendiri. Aduh, astaga, mata udah nggak lihat, malah disemprot parfum. Wangi sih wangi, tapi perihnya kayak lihat mantan nikah sama teman sendiri. Lidi? Lidi itu siapa ya? Kok tiba-tiba kepikiran nama itu? Ya sudah, mari kita cari mata saya di luar sana. Adegan 2, tabrak lari cinta. 04-08. Lokasi, Taman Kota. Karakter, Momon, Lidi. Lidi sedang jongkok asyik memotret bunga dengan HP Android-nya. Dia sangat fokus. Momon datang dengan tongkatnya, berjalan dengan gaya sok keren. Momon, kiri kosong, kanan aman, lurus terus pantang mundur. Momon menabrak pantat Lidi yang lagi jongkok. Lidi terjungkal ke depan. Lidi kaget. Dia berdiri dan langsung melotot ke arah Momon. Tapi dia diam saja. Hanya napasnya yang kedengaran memburu. Waduh, benda apa ini? Empuk tapi kok ada tulang-tulangnya ya? Maaf mas, atau mbak ya? Maaf, tongkat saya nggak dapat sinyal tadi. Lidi geram, dia mau memarahi tapi dia tidak bisa bicara. Dia hanya memukul bahu Momon pakai tasnya pelan. Aduh, wah pukulan ini lembut tapi bertenaga. Pasti mbak ya? Mbak, kalau marah ngomong dong, jangan main fisik. Saya ini calon suami orang loh, nanti kalau saya memar gimana? Mbak, kok diam? Halo? Lidi menyadari Momon tunanetra karena melihat tongkatnya. Marahnya hilang berubah jadi kasihan dan malu. Dia memegang tangan Momon untuk minta maaf. Loh, tangannya halus. Fix, ini mbak-mbak. Mbak, jangan pegang-pegang tangan saya terus. Nanti saya baper. Mbak Sariawan ya? Atau lagi ikut lomba diam tingkat nasional? Lidi mengambil tangan Momon, lalu menulis di telapak tangannya L-I-D-I. L-I-D-I. Lidi. Wah, nama yang unik. Kecil, panjang, dan bermanfaat buat bersih-bersih ya. Maksud saya namanya manis. Kenalin, saya Momon, yang gantengnya nggak kelihatan. Adegan 3, Kencan Kopi Pahit. 08-13. Lokasi, kedai kopi pinggir jalan. Mereka duduk berhadapan. Di meja ada 2 gelas kopi. Milik Lidi pahit tanpa gula. Milik Momon manis. Momon asyik bercerita tanpa henti. Jadi gitu di, saya ini content creator. YouTube saya namanya Inspirasi Tanpa Batas. Nanti kamu dengerin ya. Maksudnya kamu tonton. Sudahlah, pokoknya keren. Momon meraba meja. Mau ambil kopinya tapi malah ambil kopi milik Lidi. Minum dulu ya, haus nih cerita mulu. Momon meminum kopi Lidi yang sangat pahit. Wajahnya langsung berubah jadi aneh. Matanya berkedut-kedut. Tapi dia berusaha sok kuat di depan Lidi. Kopinya sangat berkarakter ya. Pahitnya nendang sampai ke ginjal. Kamu emang pintar pilih kopi yang laki banget begini. Lidi panik. Dia menepuk tangan Momon dan berusaha mengambil gelas itu. Dia menggeleng-gelengkan kepala meski Momon diam lihat. Jangan direbut di. Aku tahu kamu mau kopi aku yang manis kan? Udah, buat kamu aja semuanya. Aku mah kuat hadapi kepahitan hidup. Apalagi cuma kepahitan kopi. Lidi menutup mukanya dengan tangan, menahan tawa. Dia lalu menulis di telapak tangan Momon, itu kopiku, pahit. Apa? Kopiku? Pantesan. Aku kira lidahku tiba-tiba mati rasa karena grogi lihat kamu. Maksudnya rasain aura kamu. Adegan 4. Tembak di arah yang salah. 13-15. Lokasi, Taman Sore Hari. Momon berdiri dengan gagah. Dia memegang bunga plastik yang dia bawa dari rumah. Lidi, aku tahu kita baru kenal. Tapi radar aku bilang kamu itu sinyal paling kuat yang pernah masuk ke hati aku. Kamu mau nggak jadi mata aku buat selamanya? Jadi orang yang nemenin aku di setiap gelap? Momon ngomongnya serius banget. Tapi dia menghadap ke arah pohon besar, bukan ke arah Lidi. Lidi berdiri di sampingnya. Bingung mau sedih atau ngakak. Di, kok diam? Kamu terharu ya sampai nggak bisa gerak? Lidi mendekat, memutar badan Momon pelan agar menghadap ke arahnya. Dia mengambil bunga itu lalu mengetuk bahu Momon 1 kali. Tuk, 1 ketukan, artinya iya kan? Wah, makasih Lidi. Aku janji, biarpun aku nggak bisa lihat muka kamu, aku bakal dengerin setiap hembusan napas kamu. Kita bakal jadi pasangan paling unik sedunia. Momonya nggak bisa lihat, Lidi yang nggak bisa berisik. Rumah tangga kita bakal tenang banget kayak di surga. Lidi memeluk Momon. Momon membalas pelukan tapi malah memeluk kepalanya Lidi karena salah posisi. Loh, Di, kok badan kamu pendek banget? Oh, ini kepala ya? Maaf, radar saya agak error karena terlalu bahagia. Layar perlahan gelap, muncul teks bersambung ke season 2.
Ini naskah season 2. Di sini durasi diperpanjang dengan banyak komedi fisik, slapstick, dan dialog Momon yang makin ngalor ngidul saat menghadapi situasi rumah tangga sebagai pengantin baru. Season 2, Malam Pertama dan Dapur Membara. Tema, komedi pengantin baru dan masak pagi. Adegan 1, Operasi Kode Rahasia, 0,00 sampai 0700. Lokasi, kamar tidur Momon dan Lidi. Suasana malam hari, lampu remang-remang. Momon duduk di pinggir kasur dengan piyama yang kancingnya salah masuk lubang. Dia terlihat sangat tegang sekaligus bersemangat. Lidi, sayang, kamu sudah ganti baju. Kok sepi banget? Berasa kayak lagi di ruang ujian nasional saya. Kasih tanda dong kalau kamu sudah masuk kamar. Jangan bikin saya berasa jomblo lagi. Lidi masuk dengan daster cantik. Dia melihat Momon lalu menutup mulutnya menahan tawa, melihat piyama Momon yang berantakan. Lidi duduk di samping Momon dan menepuk bahunya pelan. Nah, Elisan ini. Lembut tapi kok agak gemeteran ya? Tenang sayang, aku nggak bakal gigit. Aku cuma mau tanya, lampu sudah mati belum? Soalnya buat aku sih mau mati mau nyala tetap aja gelapnya estetik. Lidi ingin memberi kode agar Momon tidur. Lidi mengambil bantal dan memukulkannya ke paha Momon pelan. Tuk. Aduh, apa itu? Kamu mau ngajak perang bantal malam-malam begini? Oke, siapa takut? Biarpun aku nggak lihat, radar aku bisa deteksi serangan bantal dari mana saja. Momon mulai memukul-mukul bantal ke arah udara secara brutal. Padahal Lidi cuma diam di sampingnya. Lidi harus menunduk-nunduk agar tidak kena bantal Momon. Kena nggak? Kena nggak? Kok nggak ada suara jeritan kemenangan? Wah, Lidi ini ninja ya, gerakannya tanpa suara. Lidi gemas, dia memegang kedua tangan Momon untuk menghentikannya. Dia mengarahkan tangan Momon ke dadanya yang sedang berdegup kencang. Waduh, detak jantungnya kenceng banget, kayak suara knalpot racing. Kamu grogi ya? Tenang Di, aku juga sama. Tapi bau apa ini ya? Kok kayak bau minyak urut? Sayang, kamu mau ngeromantisin aku atau mau ngobatin kaki aku yang pegel? Lidi panik, dia lupa tadi habis pakai balsem di leher. Lidi buru-buru menjauhkan tangan Momon. Momon malah makin bingung. Loh, kok dilepas? Kamu marah? Oh, aku tahu. Kamu mau aku nyanyiin lagu pengantar tidur ya? Nina Bobo, oh Nina Bobo. Lidi memukul mulut Momon pelan dengan jarinya. Tuk, menyuruhnya diam. Diam. Oke, jadi kita main tatap-tatapan aja ya. Tapi kamu yang tatap aku yang bayangin kamu. Deal. Adegan 2, tragedi telur dan minyak rambut. 070 sampai 1500. Lokasi dapur. Suasana pagi hari, Momon ingin membantu Lidi masak. Momon masuk ke dapur sambil memakai apron atau celemek, tapi terbalik, bagian belakang di depan. Selamat pagi dunia, selamat pagi lidiku yang panjang dan ramping. Hari ini biarkan Chef Momon yang beraksi. Kamu cukup jadi asisten yang cantik saja. Lidi ingin mengoreng telur. Dia memberikan sebuah telur ke tangan Momon. Momon memegang telur itu dengan penuh perasaan. Kecil, bulat, dingin. Ini telur kan? Bukan bola pingpong? Oke, perhatikan teknik memecahkan telur tingkat dewa. 1, 2, 3. Momon memecahkan telur ke pinggiran wajan, tapi telurnya malah tumpah ke punggung tangan Lidi yang sedang memegang wajan. Lidi kaget, dia ingin berteriak tapi hanya bisa mengentakkan kakinya ke lantai. Loh, kok bunyi hentakan kaki? Apa telurnya meledak? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kok tangan aku basah-basah lendir gini? Wah, telurnya nangis ya aku pecahin. Lidi segera membersihkan tangannya. Dia mengambil botol di dekat kompor dan memberikannya ke Momon. Maksudnya suruh tuang minyak oreng. Tapi Lidi salah ambil. Itu botol minyak zaitun untuk rambut Momon yang disimpan di rak bawah. Minyak masuk, shreng. Momon menuang banyak minyak rambut ke wajan panas. Baunya langsung semerbak, wangi bunga melati dan lavender ke seluruh dapur. Wangi banget Di, ini minyak goreng merek apa? Baunya kayak salon langganan emak aku. Apa telur kita nanti bakal punya rambut kalau digoreng pakai ini? Lidi baru sadar baunya wangi bunga, bukan wangi gurih. Dia langsung menarik kerah baju Momon menjauh dari kompor. Lidi mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya. Apa? Bau parfum? Oh, kamu baru sadar ya kalau aku makin wangi pagi ini. Iya dong, kan mau pamer sama istri. Lidi gemas, dia mengambil cabai rawit merah dan menaruhnya di tangan Momon. Momon merabanya. Nah, ini sosis ya. Kecil banget sosisnya, pasti sosis diet. Aku makan ya. Momon langsung menggigit cabai rawit itu dengan mantap. Sedetik kemudian mukanya merah padam. Wah, panas, pedas. Sayang, air, mana air? Kok sosisnya ada granatnya di dalam? Lidahku berasa dipanggang di api neraka. Lidi panik. Dia mengambil gelas berisi air putih, tapi karena terburu-buru dia malah menyiramkan airnya ke wajan Momon bukan ke mulutnya. Biur,
Aduh, segar-segar di, tapi aku mau minum, bukan mau mandi pagi 2 kali. Bibir aku dower nggak deh? Tolong tiupin dong. Kalau nggak ditiup, nanti bibir aku bisa meledak. Adegan 3, sarapan yang gagal. 15.00 sampai 20.00. Lokasi meja makan. Mereka duduk lemas. Di meja hanya ada 2 bungkus mie instan yang belum dimasak dan segelas air putih. Ternyata rumah tangga itu berat ya, Di. Baru mau masak telur aja tantangannya udah kayak mau naklukin puncak Everest. Tapi nggak apa-apa. Biarpun bibir aku dower dan baju aku basah kuyup, aku tetap bahagia. Lidi mengambil tangan Momon, lalu menulis di telapak tangannya. Maaf. Maaf. Buat apa? Harusnya aku yang minta maaf karena hampir ngebakar dapur kita pakai minyak rambut. Besok-besok kita bagi tugas ya. Kamu yang lihat, aku yang dengar. Kalau ada bunyi shreng yang terlalu kencang, itu tugas aku buat lari duluan. Lidi tertawa pelan, hembusan nafas. Dia mencubit hidung Momon gemas. Au, itu cubitan I love you kan? Oke, aku paham. Ya sudah, ayo kita makan mie instan mentah aja. Lebih aman buat keselamatan lingkungan. Momon mencoba menggigit mie instan mentah. Tertek, suaranya kencang sekali. Wah, gigiku hampir copot di. Ini mie instan apa kerikil jalanan? Tapi nggak apa-apa, yang penting makannya sama kamu. Layar perlahan gelap saat Momon mencoba menyuapi ini di mie instan tapi malah masuk ke hidung Lidi sendiri. Loh, kok mulut kamu pindah ke atas, Di? Lubangnya kecil banget. Layar hitam bersambung ke season 3.